Di video review kali ini, saya akan membahas beberapa pertandingan yang terjadi di Boxing Day pada Premier League. Ada banyak sekali pertandingan-pertandingan seru yang menarik untuk dibahas. Kita mulai langsung saja dari Manchester United yang menang tipis 1-0 melawan Newcastle United. Manchester United di pertandingan ini terlihat bermain lebih pragmatis, bermain lebih bertahan, menunggu serangan balik. Memang Ruben Amorim sepertinya ingin menerapkan skema seperti itu, di mana Newcastle United kita tahu sendiri sebagai tim kuda hitam juga bermain lebih menyerang ketika melawan tim-tim besar, tidak ada gentar sama sekali Newcastle United ketika melawan tim-tim besar. Dan dengan skema pragmatis Manchester United, mereka justru bisa tampil solid untuk menahan gempuran-gempuran dari Newcastle, dan Newcastle harus terpaksa mengakui keunggulan Manchester United dengan skor tipis 1-0, di mana satu-satunya gol diciptakan oleh Dorgu di menit 24. Padahal Manchester United di sini tanpa kehadiran playmaker tengahnya, kunci permainan dari Manchester United yaitu Bruno Fernandes yang sedang cedera. Namun dengan skema yang diterapkan oleh Ruben Amorim, memang Manchester United dengan permainan pragmatisnya tidak banyak melakukan penguasaan bola, namun cukup efektif dalam serangan balik. Terbukti Dorgu tadi malam juga bermain sangat baik dengan beberapa kali menciptakan peluang juga, dan juga satu-satunya gol Manchester United juga diciptakan oleh Dorgu. Kemudian juga ada Benjamin Sesko yang juga perlahan-lahan mulai menunjukkan kualitasnya, di mana tadi malam juga beberapa kali memberikan peluang, seperti pada menit ke-58 di mana peluangnya membentur Mister Gawang. Namun masih ada juga beberapa peluang emas yang gagal dimanfaatkan, seperti pada di menit ke-11 di mana Sesko kontrol bolanya masih kurang baik, akhirnya mampu diintercept oleh pemain Newcastle United. Bagaimana permainan Manchester United di sini dapat dilihat juga dari statistiknya. Bahkan sebagai tuan rumah pun Manchester United kalah dari penguasaan bola, yaitu 67% untuk Newcastle dan 33% untuk Manchester United. Namun di sini Manchester United lebih efektif dengan total ada 4 tembakan non target dan 3 tembakan non target untuk Newcastle. Selisih satu angka tembakan non target lebih tinggi dari Manchester United, dan ada sama-sama mendapatkan satu peluang besar dan satu peluang besar juga yang gagal dimanfaatkan oleh kedua tim. Oke, itu tadi sedikit yang bisa saya bahas dari pertandingan Manchester United melawan Newcastle. Kita beralih ke rival sekotanya yaitu Manchester City yang berhasil menang 2-1 di kandang Nottingham Forest. Sebenarnya di sini Manchester United kalau saya lihat permainannya lebih menurun ketimbang beberapa pekan-pekan sebelumnya, di mana di babak pertama pun bahkan Manchester City tidak banyak memberikan ancaman-ancaman, bahkan tidak banyak memberikan tembakan ke gawang Nottingham Forest. Bahkan semua gol yang terjadi di pertandingan ini juga terjadi di babak kedua setelah jeda turun minum. Memang Nottingham Forest dengan menerapkan skema low block-nya mampu menahan gempuran-gempuran dari Manchester City. Lagi-lagi Manchester City terlihat cukup kesulitan ketika melawan tim-tim yang menerapkan skema low block. Tadi malam juga terbukti ketika melawan Nottingham Forest, Manchester City terlihat begitu kesulitan untuk menembus pertahanan solid dari Nottingham Forest. Nottingham Forest memang seharusnya bermain lebih bertahan ketika melawan Manchester City, karena melihat dari tim-tim lain ketika melawan Manchester City dengan permainan terbuka justru kebobolan banyak gol. Akhirnya di sini dipelajari oleh Sendes. Bahkan sebagai tuan rumah, Nottingham Forest tidak malu untuk melakukan skema bertahan. Beruntung sekali di Manchester City ada seorang Ryan Cherky, di mana Ryan Cherky sepertinya sudah menunjukkan kualitasnya, di mana dalam beberapa pertandingan terakhir dia selalu memberikan kontribusi untuk gol-gol yang terjadi,
di setiap pertandingan, entah itu membuat assist, entah itu menciptakan gol untuk dirinya sendiri. Tadi malam dia berhasil menciptakan satu assist dan satu golnya untuk Manchester City. Ini Mmm, semakin mempertegas bahwa Ryan Cherky posisinya sudah tidak bisa tergantikan lagi di line up Manchester City. Entah bagaimana nanti line up yang akan diturunkan oleh Pep Guardiola, apalagi akan kedatangan Semenyo yang sudah deal akan masuk ke dalam skuad Manchester City di bursa transfer Januari nanti. Padahal lini tengah Manchester City juga sudah cukup dengan diisi beberapa pemain yang kualitasnya juga mumpuni, seperti di kiri sudah ada Jeremy Doku, di kanan sudah ada Cherky, dan di tengah ada Phil Foden eee, Bernardo Silva. Entah nanti Semenyo akan dipasang di mana, apabila dipasang di sayap kanan, mungkin Ryan Cherky akan digeser lebih ke tengah dan mungkin nanti, antara Bernardo Silva atau Phil Foden yang akan dicadangkan. Sedangkan Nico Gonzalez sudah pakem posisinya sebagai pivot, sebagai gelandang bertahan, tidak bisa diganti sepertinya. Kecuali ada Rodri yang hanya bisa mengganti posisi dari Nico Gonzalez. Manchester City memang menang dari penguasaan bola dengan total ada 66% penguasaan berbanding 34% melawan Nottingham Forest. Dan dari tembakan on targetnya juga Manchester City cukup tampil efektif. Namun di sini terlihat sepertinya beberapa tembakan-tembakan on target Manchester City terjadi di babak kedua, banyak yang terjadi di babak kedua karena saya lihat di babak pertama Manchester City tidak banyak memberikan tembakan on target dan Manchester City hanya memberikan satu big chances. Ini membuktikan betapa solidnya pertahanan dari Nottingham Forest sehingga cukup membuat kesulitan lini serang Manchester City untuk menembusnya. Oke, itu tadi sedikit yang bisa saya bahas dari Manchester City melawan Nottingham Forest. Kita beralih ke Arsenal yang juga menang 2-1 ketika melawan Brighton and Hove Albion. Di sini yang cukup menarik perhatian saya adalah formasi yang diturunkan oleh Mikel Arteta, di mana Declan Rice tiba-tiba dipasangkan sebagai wingback kanan dan juga Merino yang kembali diturunkan sebagai gelandang. Mungkin di sini Mikel Arteta memasukkan line up seperti ini untuk menambah serangannya, di mana juga terlihat Declan Rice di atas kertas memang sebagai wingback kanan, namun ketika di in game-nya Declan Rice lebih banyak membantu lini tengah dari Arsenal sehingga terlihat Arsenal ketika melakukan serangan mereka menerapkan formasi 3-4-3 dan terbukti tadi malam dengan skema ini Arsenal kembali bermain bagus, kembali bermain eksplosif, banyak melakukan serangan-serangan, banyak melakukan tembakan dan beberapa peluang-peluang besar juga, tidak seperti pertandingan sebelumnya yang lebih monoton, hanya bermain di tengah tanpa banyak melakukan tembakan. Tadi malam Arsenal sepertinya sudah mengisi bahan bakarnya kembali, sepertinya para pemainnya sudah stamina-nya sudah kembali seperti semula. Saya melihat permainan Arsenal seperti permainan pada musim-musim pertamanya. Gol dari Martin Odegaard, gol dengan kerjasama dengan Saka yang sangat baik tadi malam saya lihat. Di sini Bukayo Saka memang satu-satunya pemain yang tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana ketika para pemain lainnya ada beberapa yang tampil flop, namun di sini saya lihat Bukayo Saka ini selalu tampil konsisten, selalu tampil bagus, bahkan juga selalu mendapatkan rating yang tinggi. Ini Mikel Arteta harusnya tidak banyak mencadangkan Bukayo Saka dan lebih banyak memainkannya sebagai starter.
Entah nanti apakah line up seperti ini yang terus diturunkan oleh Mikel Arteta untuk menambah serangannya, saya juga belum tahu karena dalam pertahanan juga Arsenal tidak tampil efektif dengan adanya Declan Rice yang dipasang di wingback kanan karena memang dia juga tidak baik dalam bertahan. Dari sisi penguasaan bola di sini Arsenal sebenarnya hanya unggul tipis dengan 53% berbanding 47% untuk Brighton. Nah, di sini yang terlihat dari serangannya yaitu total Arsenal mendapatkan 24 tembakan dan 6 tembakan diantaranya on target dan memberikan 2 big chances. Di sini terlihat Arsenal lebih efektif dengan formasi yang diturunkan tadi malam dengan banyak menumpuk pemain-pemain di tengah. Tidak seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya yang hanya sedikit memberikan tembakan on target dan banyak membuang-buang peluang. Ini permainan Arsenal yang saya lihat permainan yang eksplosif, permainan yang lebih tampil menekan, tidak hanya permainan yang hanya berkutat di tengah lapangan saja seperti pada pertandingan sebelumnya. Oke, itu yang bisa saya bahas sedikit dari pertandingan Arsenal melawan Brighton. Kita beralih ke big match yaitu antara Chelsea melawan Aston Villa. Di sini saya melihat betapa kuatnya Aston Villa, bahkan Chelsea yang sebagai tuan rumah yang tampil mendominasi pada babak pertama, tampil lebih banyak menyerang. Entah bagaimana caranya Aston Villa masih bisa menang dengan skor 2-1. Ini membuktikan Unai Emery selalu memiliki banyak cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan tadi malam 2 gol yang diciptakan oleh Aston Villa dua-duanya ditorehkan oleh super sub mereka yaitu Oli Watkins. Oli Watkins yang dimasukkan di babak kedua langsung tampil baik, langsung nyetel permainannya dengan rekan-rekannya dan mampu membuahkan 2 gol untuk kemenangan Aston Villa. Padahal di sini Chelsea dari sejak menit awal pertandingan tampil lebih banyak menekan dan saya lihat di sini pola permainan Chelsea yang sedikit berubah, di mana Chelsea lebih banyak memberikan serangan-serangan dari umpan-umpan silang, berbeda dari beberapa pertandingan sebelumnya yang lebih banyak melakukan tembakan dari sisi sayap mereka, entah itu dari Garnacho atau mungkin dari Pedro Neto. Dan tadi malam saya lihat Garnacho tidak banyak melakukan tembakan-tembakan yang tidak penting, tembakan yang justru membuang-buang peluang. Tadi malam justru Garnacho lebih sering memberikan umpan-umpan silang untuk rekan-rekannya di kotak penalti dan terbukti dengan skema umpan silang yang dilakukan oleh Chelsea lebih sering mengancam pertahanan dari Aston Villa. Dan di sini Aston Villa cukup kesulitan untuk menerapkan skema umpan-umpan directnya karena di mana Chelsea langsung menutup pergerakan pemain-pemain Aston Villa supaya tidak dapat banyak ruang untuk memberikan umpan-umpan direct dan ketika rekan setim Aston Villa menerima umpan direct langsung ditempel ketat oleh pemain Chelsea. Chelsea sebenarnya cukup tampil baik tadi malam, apalagi dia sebagai tuan rumah juga semestinya juga tampil seperti itu. Namun di sini memang Aston Villa membuktikan bahwa dia bukan lagi sebagai tim kuda hitam, dia bisa disebut sebagai tim papan atas saat ini di musim ini di Premier League musim ini. Ini semakin menegaskan dengan kemenangannya tadi malam ketika melawan Chelsea, di mana Chelsea yang menang dari penguasaan bola dengan 63% berbanding 37%. Namun di sini Aston Villa tampil lebih efektif dengan total ada 8 tembakan on target dari 11 tembakan. Memang Aston Villa tidak banyak memberikan tembakan namun lebih efektif dengan 8 tembakannya on target dari 11 total tembakannya berbanding dengan Chelsea
yang lebih banyak memberikan tembakan dengan total 14 tembakan namun hanya memberikan 3 tembakan on target. Dan juga dapat dilihat dari big chance-nya, Aston Villa juga lebih efektif dengan menorehkan 4 big chances ketimbang dari Chelsea yang hanya menorehkan 2 big chances. Oke, itu tadi yang sedikit bisa saya bahas dari Chelsea melawan Aston Villa. Kita beralih ke pertandingan terakhir. Sebenarnya saya tidak menonton pertandingan ini karena pertandingan antara Liverpool melawan Wolves ini jamnya sama dengan pertandingan antara Arsenal melawan Brighton dan saya lebih memilih pertandingan Arsenal melawan Brighton di mana saya berharap Arsenal bisa kalah di pertandingan ini. Dan tadi malam Liverpool berhasil menang juga dengan skor 2-1. Ini dilihat beberapa tim-tim besar di Premier League skornya sama, yaitu banyak meraih skor 2-1. Dan tadi malam juga Liverpool menang dengan skor 2-1 melawan Wolves. Florian Wirtz akhirnya menorehkan gol pertamanya di musim ini, musim pertamanya di Premier League. Akankah ini menjadi pembuka keran gol selanjutnya untuk Florian Wirtz? Kita layak tunggu karena memang dalam beberapa pertandingan terakhir dan dari pertandingan tadi malam kita melihat Florian Wirtz tampil sangat baik, banyak sekali memberikan ancaman namun pada beberapa pertandingan terakhir masih belum bisa menorehkan gol dan tadi malam baru bisa menciptakan gol untuk kemenangan Liverpool. Dan di sini Federico Chiesa diturunkan sebagai starter, justru tampil flop, tidak begitu keluar permainannya, berbeda ketika dia ditampilkan sebagai super sub. Ini mungkin sepertinya Federico Chiesa tidak cocok ditampilkan sebagai starter kalau menurut saya, karena ketika ditampilkan sebagai starter malah mendapatkan ratingnya rendah, tidak begitu keluar permainannya tadi malam. Namun justru ketika dimasukkan sebagai pemain pengganti, Federico Chiesa beberapa kali memberikan penyelamatan untuk Liverpool, entah itu dengan gol-golnya atau penyelamatan di gawang. Akhirnya Arne Slot mulai melengkapi puzzle-nya, di mana pada sisi wingback kanannya yang pada pertandingan sebelumnya banyak memberikan lubang yang sering diekspos oleh pemain-pemain lawan. Tadi malam setelah dimasukkannya Jeremy Frimpong tampil lebih baik dari wingback-nya, di mana pertahanannya juga tampil baik dan dari serangannya pun juga tampil lebih baik Jeremy Frimpong ketimbang wingback kanan Liverpool lainnya. Mungkin ini Jeremy Frimpong akan diturunkan terus sebagai starter oleh Arne Slot melihat dari performanya tadi malam. Memang Jeremy Frimpong ini pemain yang sangat ditunggu-tunggu, namun malah justru cedera di awal musim dan mungkin pada pertengahan musim ini dari sisa pertandingan Liverpool, Jeremy Frimpong harus bisa terus tampil konsisten, tampil stabil karena memang sangat dibutuhkan dari line up Liverpool, di mana wingback kanannya yang banyak memberikan lubang yang bisa sering diekspos oleh pemain-pemain lawan. Kemudian kalau kita lihat di sini Liverpool memang mendominasi permainan dengan total ada 67% penguasaan bola untuk Liverpool berbanding 33% untuk Wolves, dan Liverpool juga tampil cukup efektif tadi malam dengan total memberikan 14 tembakan dan 4 tembakan diantaranya on target berbanding dengan Wolves yang hanya memberikan 9 total tembakan dan 4 tembakan diantaranya on target, dan kedua tim sama-sama memberikan 1 big chances. Wolves kembali gagal meraih hasil penuh untuk menyelamatkan dirinya dari jurang degradasi dan saat ini masih terkunci di papan bawah klasemen dengan hanya menorehkan 2 poin. Ini mungkin menurut saya musim terburuk untuk Wolves, di mana bahkan dari liga-liga lainnya Wolves satu-satunya tim yang hanya menorehkan 2 poin meskipun sama-sama berada di jurang degradasi, namun poin Wolves yang paling rendah dari liga-liga lainnya.
Oke, itu tadi beberapa pertandingan besar yang saya review pada video kali ini dari pertandingan-pertandingan Premier League. Ada beberapa pertandingan lainnya yang akan saya rekapkan di sesi kali ini. Ada Brentford yang secara mengejutkan menang telak dengan skor 4-1 melawan Bournemouth. Bournemouth sepertinya semakin merosot penampilannya dari beberapa pertandingan terakhir dan pada pekan tadi malam juga kalah dari Brentford. Burnley yang bermain imbang tanpa gol melawan Everton. Ada West Ham United yang kalah 0-1 dari Fulham. Dan ada Sunderland yang masih bertanding pada minggu malam nanti jam 9, dan ada Tottenham Hotspur juga yang sepertinya juga seru akan melawan Crystal Palace di minggu malam nanti. Kemudian kalau kita lihat dari klasemennya masih tetap tidak banyak yang berubah karena dari peringkat 1 sampai peringkat kelima semua tim mendapatkan kemenangan kecuali Chelsea yang kalah dari Aston Villa, di mana Arsenal masih di puncak klasemen dengan 42 poin. Manchester City di posisi kedua dengan 40 poin, Aston Villa masih stabil di posisi ketiga dengan 39 poin, dan Liverpool di posisi keempat dengan 32 poin, dan Chelsea masih di posisi kelima meskipun kalah dari Aston Villa dan masih menorehkan 29 poin. Ditempel ketat di sini oleh Manchester United yang tadi malam justru menang melawan Newcastle dengan poin yang sama yaitu 29 poin. Dan Tottenham Hotspur yang terperosok ke posisi ke-14 dengan 22 poin. Oke, itu tadi beberapa review pertandingan yang saya sajikan di video review kali ini. Semoga video ini bisa sedikit memberikan pengetahuan untuk kalian dan semoga memberikan tampilan yang menarik untuk kalian. Terima kasih.